Oke, selamat sore semuanya. Nah, hari ini kita akan menunggu Brother Alit ya, lagi on the way menuju live ini. Kita tunggu. Oke, sudah datang nih ya. Oke, oke, welcome Bro Alit. Ketemu lagi Pak Tahu Fabian. ya, ketemu lagi dengan Bro Alit nih, Pak Alit Nurwanto. So, teman-teman, nah saya pin dulu ininya. Oke, sambil menunggu karyawan. Oh, right. Oke, alright. Oke, ya Pak Alit Nurwanto, seorang direktur umum di Rut nih ya, lagi heboh. Kemarin Pak Ahok juga heboh, dihebohkan untuk menjadi dirut, itu aja heboh. Sekarang Bro Alit juga heboh nih ya. Gimana Bro Alit? Kira-kira kita bisa bincang hari ini, kita pertama kali bincang, apa yang Bro Alit mau sampaikan nih sebelumnya? Sebelumnya saya mau tahu dulu nih Bro Alit nih. Kira-kira nih kalau Bro Alit sendiri melihat Bro Alit itu seperti apa nih kira-kira? Ya, terima kasih ya Pak Fabian waktunya ya. Ya, senang sekali bisa bergabung di sini, bisa sharing sesuatu yang bermanfaat tentunya buat kita semua ya. Eh, saya sendiri melihat bahwa kita harus sukses dan kita harus bisa eh, mewujudkan apa yang kita impikan. Dan itu beberapa kali saya lakukan dengan niat dan dengan semangat juang yang besar tentunya yang tulus ikhlas akhirnya beberapa hal yang bisa kita inginkan beberapa hal yang kita apa namanya mau itu bisa terjadi tetapi bukan masalah kita mampu tetapi kita mau apa tidak jadi selisihnya cuma dua huruf saja M sama P bukan masalah tidak mampu tapi nggak mau sebenarnya nah kalau saya mau ya itu sebenarnya. Mampu dengan mau itu keselisihnya cuma M sama P sebenarnya. M sama Ya, P, luar biasa ya. Nah, teman-teman semuanya, saya perkenalkan hari ini sudah kumpul semuanya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, speaker luar biasa juga, lama di dunia perhotelan, service industry. Nah, namanya adalah Pak Alit Nurwanto. Pak Alit Nurwanto halo. ini adalah seorang direktur utama dan marketing dari Zuri Hospitality Management. Nah, Bro Alit, tadi udah cerita nih tentang sedikit-sedikit tentang Bro Alit sendiri. Kira-kira kalau saya mau sedikit banyak nih, mau tanya-tanya sedikit ya. Bro Alit ini kan selama puluhan tahun di dunia perhotelan, ya, industri service. Nah, sudah dikenal luas nih sampai ke seluruh Indonesia nih katanya nih kan. Bahkan saya dengar katanya sampai jadi tanda kutip rebutan owner-owner di sana, pemangku jabatan di sana, pemangku kepentingan luar biasa tuh gimana ceritanya Bro Arif? Saya panggil Bro atau panggil Pak nih? Aja kita sama-sama Oh masih muda. siap, masih muda ya. Tapi kayaknya lebih tua nih ya. Oke. Nah, silakan Bro Alif. Sampai jadi Ya, rebutan tuh gimana ceritanya tuh? ya sebenarnya saya tidak tahu ya istilah rebutan itu, tetapi memang selama ini saya sih jarang sekali mengirimkan surat lamaran itu jarang sekali. Maksudnya Us. karena kebetulan kan kita ada komunitas di dunia maya ini kan ada linkedin.com ya. Kita semua sudah tahu rata-rata saya dari situ dapatnya. Kalau enggak juga dari ownernya langsung. Jadi saya pikir mungkin memang idealnya kan surat lamaran, tetapi memang ada beberapa orang yang tentu punya jatah untuk dilamar seperti itu karena melihat dari LinkedIn, melihat dari teman Keren. kenal seperti itu sehingga ya
sebenarnya testimoni dari teman, testimoni dari rekan kerja, testimoni dari karyawan yang pernah kita pimpin itu tentunya sangat sangat mempengaruhi akhirnya. Cross-check reference tentunya sangat penting sekali kalau kita mau menjadi pegawai yang punya karir sukses, saya rasa. Jadi saya rasa kita juga ketika kita memimpin, ketika kita jadi karyawan, kita harus bangun apa namanya personal branding kita dengan baik, bekerja dengan Yes, integritas, lain dan sebagainya. Saya yes, pikir yes, itu yes. kita tapi mau melakukan apa tidak, seperti itu. Siap, siap, siap. Nah, kalau saya boleh tahu juga nih, posisi sekarang Direktur Umum dan Marketing ya, Ya, ya Pak ya? direktur umum visi ya, Dan bukan direktur, ya, belum oke. direktur utama. Ya, ya, ya. Tapi itu luar biasa Pak Halid. Itu membawahi berapa hotel tuh Pak Halid? Saat ini hotel yang saya kelola sebanyak 22 hotel itu di Sumatera, di Jawa, Oh, Kalimantan, Bali, total 22 hotel. Ya, satu 22 hotel hotel. ya, kurang lebih Luar 100 biasa. sampai 150 karyawan. Ya, Pak. 100 sampai 150 karyawan. Wow, Hmm. luar biasa ya. Nah, ya ini gimana nih Bro Alid ceritanya nih Bro Alid? Eh, kok bisa nih karirnya Bro Alid itu melesat, nanjaknya cepat banget nih. Kalau saya gunakan katanya kayak nggak cocok nih dengan kata melesat atau menanjak. Meroket cepat sekali dalam waktu 3 tahun itu langsung jadi direktur umum dan marketing Zuri Hospitality Management yang sangat terkenal itu. Gimana itu Bro Ahid? Ya, sebenarnya saya kan mengawali karir kerja di hotel sejak tahun 98. Hmm. 98 di Hotel Bintang 5 di Yogyakarta waktu itu. Posisi saya sebenarnya hanya cleaning service, Pak. Jadi awal-awal Wow, hotel itu hanya bersihkan WC. Jadi kalau Pak Fabian wow, hotel pakai toilet itu yang bersihin saya itu tahun 98. Itu benar. Teman-teman saya masih wow, ada ya. ya, 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 ya. Memang dari bawah terus kemudian sempat juga menjadi petugas buka pintu hotel atau bellboy kalau orang bilang. Wah, Jadi hotel pintu ya. Jadi awalnya dari bersihin toilet naik sedikit Pak. Ini sekarang buka pintu. Nah itu naik wah, sedikit. Ya kan? iya, iya, iya. Luar biasa tapi. Apa namanya memang itu benar-benar terjadi banyak orang yang apa namanya masih ada di sana dan apa namanya kita semua tahu bahwa itu proses kalau di hotel rata-rata memang dari bawah Pak Fabian dan Oh, itu saya ya, semua dari bawah ya. luar biasa, luar biasa. Nah ini gimana nih Pak, sampai jadi dalam waktu 3 tahun itu jadi dirut. Proses yang panjang saya percaya, tapi dalam waktu 3 tahun itu masuk ke Zuri, waktu itu posisinya belum dirut kan, waktu masuk Zuri kan? Bukan dirut ya Pak ya di revisi Oh ya Pak direktur, ya. iya iya iya, iya iya iya. Direktur. Tapi saya doain jadi dirut beneran. Kali ini luar biasa nih, direktur umum dia dan marketing divisi itu luar biasa ya. Buat saya itu nggak gampang dan nggak mudah. Apalagi tadi Pak Iya, Alit bilang mulai dari bawah sekali ya, bahkan dari office iya, boy sampai doorman ya kan, bellboy dan sebagainya. Tapi hari ini di posisi puncak, bahkan mengajar, bahkan tadi yang saya bilang tadi sampai jadi rebutan. Itu luar biasa tuh, bahkan teman-teman udah mulai kontak saya tadi tuh, bahkan ada pengusaha Crazy Rich dari Surabaya udah mulai mulai beberapa yang nanya saya nih, wah siapa ini orang, saya bilang luar biasa, saya bilang. Saya bilang, nanti Pak jam 3. Nah sekarang cerita deh Pak, gimana tuh Pak ceritanya Pak? 3 tahun, dalam waktu 3 tahun meroket seperti itu, gimana tuh Pak? ya ini sebenarnya saya sebenarnya bergabung dengan Zuri Hotel Management ini sejak tahun 2014 Pak sebenarnya. Hmm. 14 itu sekitar 6 tahun yang lalu saya dapat posisi menjadi seorang GM di salah satu GM, hotel di yes, Yogyakarta. yes, yes. Memang saya melihat bahwa pengalaman saya pertama kali menjadi GM itu pada tahun 2009 sebenarnya. Hmm. 2009 umur saya kurang lebih masih 29 tahun ya. 29 Itu tahun udah GM, wow. ada salah satu owner yang memberikan kepercayaan hotelnya itu diberikan kepada saya. Hotel kecil sebenarnya, Hmm. hotel 54 kamar waktu itu. Dan ini ada juga yang sudah bergabung teman saya yang melihat dia juga saksi juga.
tahun 2009 saya jadi GM di hotel kecil di Jogja waktu itu ya. Iya, Ada iya, apa? iya. Ya. Dan memang benar-benar kita lakukan banyak hal, mulai dari hal-hal kecil, salah satunya adalah kita bisa menaikkan revenue tentunya. Apapun teori yang kita lakukan, kalau kita tidak bisa menaikkan income, itu tidak akan pernah bisa sukses di karir apapun sebenarnya. Ya, Setuju, jadi kita setuju. adakan gaji saja, pengennya digaji setiap bulan, tapi kontribusi apa yang bisa kita berikan ke perusahaan, itu yang selalu saya tanamkan. Jadi kita harus bisa, dan selalu kebetulan hotel yang saya kerja rata-rata itu omsetnya selalu naik ya. Ya, jadi memang itu, ya itu saya pikir ini tantangan buat kita semua, Ya, baik karyawan yang masih di level karyawan biasa maupun level manager ataupun pimpinan perusahaan di top level manajemen, apapun teorinya, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat income itu menjadi double sebenarnya. Tanpa oh, oh. itu memang agak Yes, susah. Ya yes. kalau kita bukan pimpinan bagaimana Pak? Kalau kita bukan pimpinan bagaimana kita bisa membuat income double? Sebenarnya sangat bisa dengan cara bekerja dengan baik, datang nggak usah telat. Terus kalau jam makan siang jangan kumpul-kumpul di tempat orang merokok, nanti ikut Nah, merokok, gosip, nanti ngomongin perusahaan, nuntut ini, nuntut itu. Dan ini benar, saya mengalami sendiri. Saya ya, terus ya, terang ya. kumpul-kumpul ketika teman-teman saya waktu itu jam istirahat merokok, kemudian di tempat kumpul-kumpul karyawan, karena rata-rata ini terus terang saya ngomong yang dibicarakan sometimes hanya beberapa hal yang tidak positif sebenarnya. Ya kita Hmm. tahu karyawan, saya kadang-kadang juga membicarakan hal-hal tentang perusahaan. Tapi itu kalau mengganggu karir saya, akhirnya saya nggak mau. Jam Oh, istirahat 15-20 menit, setelah itu balik ke kantor, cek pekerjaan. Sebenarnya seperti itu. Dan itu saya lakukan dari dulu. nah Memang ini sejak dari masih level staff seperti itu. Ya. wah, luar biasa. Ini karakter yang membentuk Alit Nurwanto ya, akhirnya menduduki posisi yang tinggi, luar biasa, Pak. Luar biasa, luar biasa. Nah, kenapa sih, Pak, tertarik dunia industri perhotelan, Pak? Service industri begini? Kan banyak nih, Pak, Sebenarnya pekerjaan bidang-bidang lain. Kenapa pilihnya ini, Pak? begini, mengenai industri hotel ini saya mau buka rahasia sedikit nih. Wih, Sebenarnya saya ibu Bapak, sekolah iya. saya tidak di perhotelan. Saya tidak belajar tentang perhotelan sama sekali, ya. Saya kuliah jurusan saya tentang tourism management, bukan perhotelan. Jadi totally di Hmm. tourism management. Kuliah di perhotelan itu belajar tentang teknis bagaimana mengelola hotel, tetapi tourism management lebih kepada bagaimana arrangement tamu-tamu pariwisata, tour and travel management kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa Oh, join? Kenapa kok sampai hari ini bergabung atau berkarir di dunia hotel? Karena saya berpikir bahwa di hotel ini kita belajar untuk melayani. Dan itu yes, tidak gampang. Saya yes. pernah dikasih sama orang, Pak. Kalau kita bekerja di hotel, tamunya puas, tamunya senang, itu hal yang biasa. Bayangkan, Oh, kita bekerja semaksimal mungkin, tamunya happy, tamunya merasa senang, sangat puas, itu hal yang biasa. Jadi oke. itu sangat menyentuh sekali. Berarti setiap saat untuk membuat tamu average satisfaction aja saya harus bekerja sungguh-sungguh. Apalagi untuk membuat mereka over ini ya, apa exit satisfaction gitu. Berarti kita harus Oke. ekstra. Dan itu kita harus benar-benar submit, melayani mereka dengan hati. Kalau nggak akan bisa. Kerja di hotel itu Gitu. seperti itu. Luar Iya. biasa, luar biasa. Menarik. Nah, tipsnya dong, Pak. Bapak kan tadi udah bilang kalau jadi apa karyawan itu kalau bisa bergaul dengan orang-orang yang positif, jangan Ya, selesai waktu makan, jangan kumpul-kumpul dengan bicara hal yang negatif ya, karena itu bisa membawa kita kan. Nah, hari akhir ini Pak, tipsnya dong Pak, bagaimana nih Pak supaya saudara-saudara kita yang di luar sana yang profesi sebagai karyawan, ya kan saat ini ikut live nih. Nah, tapi ada juga yang katanya nonton nanti Pak, tunggu tunggu ditunda Pak relay ya dari story nanti karena saya masih kerja jam 5 katanya. Nah, beberapa ya, pengusaha-pengusaha konteksnya juga, kenapa jam 3, Pak Fabian?
kenapa jam 3 coach? Kenapa jam 3 mentor? Banyak sekali. Saya bilang, iya karena bisanya jam 3. Nah, tapi nggak apa-apa, ada siaran tundanya, itu ntar di story ya. Nah, semuanya kira-kira nih, tipsnya apa nih untuk menjadi karyawan yang tanda kutip ya tadi Bapak bilang itu, kita nggak perlu ya nggak perlu jadi karyawan teladan lah, minimal jadi karyawan buat diri sendiri dan keluarga. Kira-kira apa Pak tipsnya Pak? Supaya Ya, teman-teman karyawan di sana yang hari ini yang karirnya stuck nih, oh dia bisa ya, bercermin gitu loh. Oh ternyata kekurangan saya ini, kelebihan saya ini, kenapa ada sebagainya. Kira silakan Pak. ya. Saya mau sharing tentang kenyataan yang ada, yang memang saya alami sendiri ya Pak. Ini Iya. saya bongkar tentang yang selama ini hanya dibicarakan di tempat merokok itu Pak. Ya, sebenarnya hal yang dibicarakan di tempat orang merokok itu hal-hal yang tabu, yang jarang sekali diungkapkan di depan umum, apalagi di depan manajemen. Ya, ini Oh, yang saya sampaikan di sini. Hal kecil satu, ya. Kenapa kita bisa sukses atau kenapa kita apa saran kita supaya kita bisa kerja dengan baik ya? Yang pertama sebenarnya ya, kalau kita kerja dengan baik itu sebenarnya tidak hanya nolong diri kita sendiri, bukan karena kita kerja baik terus kita nanti dipromosi atau kita naik gaji. Sebenarnya kalau kita sudah menikah, kita kerja dengan baik, sebenarnya kita ini bekerja buat istri dan anak-anak kita juga. Nah, hmm. kita kerja dengan baik, perusahaan itu baik, kita juga nolong karyawan yang lain. Karyawan itu punya keluarga juga. Apalagi Ya, ya. kalau kita jadi pemimpin di perusahaan, kemudian karyawan kita 100, karyawan itu punya istri dan anaknya 2, berarti kita sudah memimpin 400 orang. Kurang lebih Oh, seperti. Nah, kenapa kita benar. kita harus bekerja dengan baik? Karena kita, walaupun karyawan teman-teman kita hanya 100, tetapi di belakang mereka itu ada 300 orang yang Ya, ya, ya. gaji yang diterima selama 1 bulan itu. Nah, kenapa saya tidak bergabung di tempat-tempat orang yang suka merokok dan ngomong negatif itu? Ya, yang pertama, saya sendiri terus terang tidak suka dengan asap rokok. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang kedua, ketika saya bergabung dengan mereka, tidak sedikit atau tidak jarang mereka mengatakan begini, lo katanya diangkat jadi supervisor ya, cuman dinaikin 100.000 lo mau kerja lebih panjang, kerja Ah, lebih, benar tuh. ya, masa cuma Benar, benar. dinaikin 100.000, ya, lo dimainin tuh sama manajemen. Nah, ini saya mau bongkar ini. Ini kata-kata yang sering keluar Benar, oleh benar. teman. Akhirnya kalau kita tidak sadar, ya kesadaran kita ini secara otomatis akan masuk kata-kata itu. Mungkin waktu itu kita tidak merespon. Tetapi waktu Iya. kita atau pulang ke rumah, mandi, terus Hmm, makan, melamun di rumah, diam, itu kata-kata masuk. Nah, betul, betul. setelah kata besok pagi kita tidur, besok pagi dipanggil HRD, kita mengatakan saya nggak jadi mau jadi supervisor. Itu bahaya sekali. Ini sering Ya, sekali ya. terjadi. Ya, ini Betul, sering betul, terjadi. betul. Cuman selisih 100.000. Masa kamu mau extend? Masa cuman selisih 50.000 kamu mau dimainin seperti itu, dimarahi, tanggung jawab yang besar. Nah, dari situ saya katakan, kalau sudah ada perkataan-perkataan negatif Pak Fabian, itu Iya. kerja kita demotivasi. Ya, Setuju, setuju. masih disuruh perintah apapun oleh manajemen, disuruh perintah apapun oleh pemimpin, kita mulai merasa kita dicurangi. Kita merasa di dimainin gitu. Padahal sebenarnya posisi itu, kalau saya Pak Fabian, dikasih posisi tanpa naik gaji pun enggak apa-apa. Kenapa? Itu Top. pertama nambah ilmu buat saya. Itu nambah Ya. ilmu. Tapi memang benar, teman-teman masih berpikir kalau jadi supervisor harus naik 500, kalau jadi manajer naiknya 2 juta. Padahal Hmm. sebenarnya belum kerja sudah minta naik gaji. Kalau saya mendingan mendingan angkat saya sekarang, nggak usah nunggu ada kesempatan. Saya tunjukkan 3 bulan, kalau nggak bisa ya saya balik lagi ke posisi awal. Kalau saya bisa, tolong naikin saya. Oh, Itu setuju, kenapa? setuju. Oleh karena itu, kalau kita punya motivasi seperti itu, kerja pasti bagus. Dan itu Yes. yang saya lakukan, Pak Fabian. Saya Ya. katakan bahwa beberapa kali saya dapat promosi jabatan, salary saya tidak naik terlalu signifikan. Karena apa? Karena saya selalu berpikir perusahaan sedang memberikan kesempatan saya, bukan mau memanfaatkan saya. Orang lain Hmm. berpikir kita dinaikkan posisi, naik 100.000 itu dimanfaatkan.
Kalau saya nggak usah naik, nggak apa-apa. Itu penting buat saya. Ini pola pikir sebenarnya. Gitu Betul, Pak betul. Fabi. Betul Pak, Ya, kemarin saya ada beberapa ada saya melayani satu perusahaan hotel juga. Nah, beberapa karyawan komplainnya begitu tuh Pak. Itu ya, buat saya juga harusnya mereka memberikan yang terbaik buat perusahaan ya kan, bekerja sungguh-sungguh, tapi mereka komplain, mengeluh dan sebagainya. Nah, banyak nih Pak dari mereka semua katanya ternyata waktu saya kasih assessment ke mereka, kasih assessment mereka untuk isi dan sebagainya. Selama assessment itu mereka malah curcol Pak, curcol uh, curhat itu tuh karyawan nih ya, mereka karyawan ya. mereka merasa curcol, terus kemudian mereka merasa kita tuh benar kata di bawah bilang dimanfaatin dan sebagainya. Akhirnya saya nggak mau terima jabatan itu, sayang sekali ya, nah, baik dan sebagainya. Nah banyak hari ini ya. Sayang sekali Pak, nanti jabatan itu dikasihkan ke orang lain, pasti itu. Percaya sama Betul, saya. iya Ya, iya. jadi sebenarnya keuangan kita atau naik salary kita sebenarnya tentunya berdasarkan jabatan kita. Kalau kita dikasih jabatan, itu pasti nantinya akan naik, tidak sekarang. Tetapi kalau kita tidak naik-naik, Agree. mana mau naik salary? Nah, Setuju, ini setuju, setuju. karyawan. Ya. Ya, istilahnya kalau kita mau jualan online itu harusnya kumpulkan dulu follower, gitu. Bukan jualan Wih. gitu. Wah Gampang. sekarang direktur apa umum hotel, direktur marketingnya langsung bicara digital marketing nih ya. Iya iya. Ya nah, ini memang inilah bincang-bincang santai kita ya. Karyawan juga bisa. Nah, pertanyaan saya cuma satu nih Pak. Ada lagi nih Pak. Terus dengan kemajuan teknologi nih Pak, kita tahu ya teknologi maju dengan pesat, perubahan dunia itu begitu signifikan perubahannya. Begitu cepat sekali. Nah, beberapa karyawan juga kadang-kadang waktu di sela-sela saya training, waktu saya kasih training mereka kadang-kadang suka cerita juga ya kan. Nah, nggak sedikit juga beberapa pengusaha, owner-owner mereka juga duduk bareng sama saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Memang di tempat yang terpisah ya. Nah, mereka bilang gitu loh, ini karyawan ya. Dia bilang gini, Pak, sebenarnya kita orang takut nih Pak. Kenapa takut? Saya cenderung takut. Kenapa? Khawatir banget kalau suatu saat nih perusahaan sudah tidak pakai manusia lagi Pak, pakai robot. Nah, terus kedua tuh. Nah, pengusaha juga sama. Ternyata mereka juga berpikir yang sama. Karena hari ini pengusaha juga berpikir dengan keras bagaimana saya tidak menggunakan manusia lagi, menggunakan karyawan lagi. Sekarang mulai beralih ke AI ya kan, artificial intelligence, robot-robot. Kalau bisa bikin roti, robot ya kan. Kalau bisa pelayani tamu, robot ya kan. Hari ini bahkan di hotel udah ada ya, di bank juga udah ada nih. Nanti kalau misalnya kita mau makan Nah, sabu-sabu di restoran, itu robot kasih langsung sediain dan sebagainya. Semua itu. Nah, akhir-akhirnya kan tenaga manusia sudah berkurang. Nah, kira-kira nih menurut Pak Alit Nurwanto yang udah lama di bidang khususnya di bidang service ini. Nah, sebenarnya perlu ditakutkan dan dikhawatirkan nggak sih, Pak? ya, mengenai teknologi ini saya sendiri tidak terlalu khawatir ya. Kenapa? Yang pertama sebenarnya kalau kita bicara industri hotel ya. Kalau kita bicara industri hospitality tidak hanya hotel, restoran pun sebenarnya tetap masih membutuhkan manusia. Contoh misalnya kalau kita bikin restoran ya. Robot bisa masak apa? Sebatas ini di YouTube paling cuma bisa masaknya cuma telur aja, Pak. Telur ceplok saja. Oh gitu ya. Iya, Sama iya. dia tidak bisa bikin capcay loh, Pak. Robot belum bisa bikin capcay. Robot Iya, juga iya, tidak iya. bisa bikin bebek packing, Pak. Belum bisa. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi ke depan, kita bicara di Cina yang katanya ada robot melayani manusia. Yang mengelola robotnya itu kan manusia juga. Walaupun pakai Iya, remote iya. control, tekan sistem dan lain-lain sebagainya. Jadi saya rasa untuk teknologi ini, untuk servis jasa atau industri jasa, saya pikir manusia tidak akan digantikan. Ya, saya sangat mendapatkan satu apa namanya pesan yang sangat bagus di tahun lalu ketika eh, salah satu conference meeting di Jakarta dilakukan waktu itu saya gabung di Carlton. Dia sampaikan bahwa apa namanya mesin is getting cool and cooler, ya. Human is getting warm and warmer. Artinya adalah kalau dunia industri itu sudah mulai menggunakan dengan banyak mesin, sebenarnya orang tidak terlalu menikmati sebenarnya. Mungkin akan terjadi, tapi orang-orang akan merasa pengen kembali, kangen ke Hmm, masa-masa di lain manusia. iya, Ya, iya, iya. jadi misalnya kita
sorry karena kebetulan saya Nasrani, kita dulu ketemu di gereja, salaman, mendengarkan khotbah langsung, ketemu sama teman, sekarang harus online, tentunya kita juga kangen ketemu sama mereka. Saya juga kangen ketemu Pak Fabian, karena sudah lama di Saya online. juga kangen ya. Jadi Apalagi makan bakmi itu ya. itu tidak akan terlalu mempengaruhi orang-orang jasa. Dan saya pikir manusia harus lebih baik daripada robot itu. Dan manusia harus dilayani lebih Yes, sempurna daripada robot melayani, Pak. So, yes, don't yes, worry, yes. lebih seperti itu. Nggak Iya, usah iya. khawatir. Ya, Nah, dengan pendapat tadi kan mengenai karyawan nih. Nah, sekarang dengan pendapat pengusaha tadi yang saya bilang dari mulai kelas kakap sampai kelas kembung, Pak. Tuh pengusaha itu saya nggak berani bilang kelas teri lah. Semua orang pasti maunya kelas yang lebih besar ya. Nah, mereka juga bilang karena apa? Mengelola manusia itu sulit, Pak. Apalagi mereka dengan begitu banyak karyawan-karyawan yang sebenarnya mereka juga ngeluh, Pak. Mengeluh dan sebagainya karena etos kerja mereka kurang dan sebagainya. Kadang-kadang mereka punya, maka waktu saya cerita mereka juga bilang gitu loh, Pak, sebenarnya ini karyawan itu saya itu merekrutnya itu masalah, Pak, memecatnya lebih masalah lagi, Pak. Nah, itu gimana tuh, Pak? Nah, kita tahu nih sekarang sudah 3 bulan kan, hampir 3 bulan lah ya, kurang lebih 3 bulan kita work from home, betul nggak? Kerjanya di ya, rumah. Nah, banyak orang-orang yang karyawan hari ini merasa happy nih. Yes, work from home. Kita di rumah. Kalau bisa work from home forever, ya kan? Nah, terus kedua apalagi? Mereka kalau bisa, kenapa? Setelah kita work from home di rumah, saya otomatis saya bekerja di rumah. Saya bisa ngurus suami, saya bisa ngurus anak-anak, bisa ngurus rumah tangga. Bahkan di sela-sela waktu saya juga bisa sambil nonton drakor nih. Tapi sebelum Bapak jawab, sebelum Bapak jawab nih, kira-kira saya nanya dulu sama Bapak nih, Pak Alit waktu jadi karyawan itu merasa kalau misal di rumah kan di situ bekerja di rumah nonton drakor, nonton novela atau merasa yes saya di rumah aja deh, gaji dapat, kerja juga bos nggak tahu nih, kita nggak tahu, bos juga nggak tahu kita kerja apa, yang penting gue kirim laporan, saya kirim laporan, selesai, tugas saya selesai, aman. Nah, menurut Pak Alit, kira-kira gimana tuh Pak Alit? Apakah Pak Alit begitu dulu? ya, saya pernah mengalami work from home seperti sekarang ini, Pak. Ya, jadi Oh waktu iya, waktu masa-masa work from home ini saya alami kan baru 3 bulan terakhir ini. iya, Tetapi waktu tahun-tahun lalu zaman saya jadi karyawan, waktu itu masih masih jadi level staff, saya tidak pernah melakukan work from home. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kalau bicara tentang work from home ya Pak ya, orang saya ini hobinya extend kerja Pak. Jadi bagaimana saya menikmati yang namanya work from home Pak. Ya kan? Jadi mana mungkin rumah saya kecil ya. Saya tidak punya sofa yang panjang dan nikmat untuk dinikmati. Jadi waktu itu saya kalau masuk malam jam 11, kan kalau di hotel itu masuk malam jam 11 malam, pulang jam 7 pagi, Pak iya, Fabian. iya. Saya selalu pulang itu jam 9, jam 10 pagi sebenarnya. Kenapa? Karena saya mau melihat proses pergantian shift itu sampai benar-benar clear gitu. Kalau di hotel itu kan nyambung sebenarnya. Jadi shift malam sambung shift pagi dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi, nanti jam 7 pagi sampai jam 3 sore gitu, Pak. Nah, saya mengikuti transisi dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi lah, kurang lebih 2 jam. Itu kalau saya masuk malam, Pak, jam 11 malam. Kalau saya Iya. masuk jam 7, harusnya kan masuk jam 3. Nah, itu saya biasa juga pulangnya mundur sampai jam 5, jam 6. Karena bagi saya, pekerjaan saya itu paling utama. Kenapa? Kalau pekerjaan saya beres, tentunya urusan pribadi saya beres. Saya heran kalau Amin. ada orang izin untuk melakukan pekerjaan pribadi. Saya heran izin kantor untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pribadi. Padahal ya urusan pribadi itu sebenarnya kalau kita sebagai pegawai itu tumpuannya itu di pekerjaan kita. Ini jangan salah. Mantap. Ini jangan salah. Saya selalu ketemu karyawan yang suka izin sakit. Kalau sakitnya itu selalu nempel di tanggal merah gitu, Pak. Ya, ini terus Tanggal-tanggal kejepit ya, Pak. saya heran, Pak. Padahal urusan pribadi kita, ya, urusan pribadi kita itu kan banyak ya, macam-macam. Ya, Katakanlah kita bisa kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, urusan
tentang percintaan kita, pribadi kita, itu semuanya tumpuannya ada di pekerjaan kita. Nah, kalau kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, urusan pribadi kita juga kacau semua, pasti. Tapi kerja dengan baik, kita dapat posisi yang bagus, kita dapat prestasi yang bagus, kita bisa ciptakan result yang bagus, kita dipromosi, keuangan kita bertambah, urusan pribadi semua selesai, Pak. Jadi saya Nah, pikir kalau work from home, menurut saya dan saya sendiri pribadi tidak terlalu menikmati karena saya berpikir bahwa saya harus bekerja. Di rumah juga saya tetap harus bekerja. Apalagi sekarang. Saya bilang work from home tapi ya tetap kerja terus. 30 hari ya. kalau perlu 5 hari karena nggak cukup ini waktunya sebenarnya. Ya, Luar biasa. Jadi ini nih teman-teman semua, sahabat-sahabat kita yang saudara-saudara kita yang karyawan, ini dia nih sosoknya yang bisa membuat karir kita menanjak. Nah, kalau hari ini karir kita stuck, ya mungkin kita boleh lah ya bercermin diri ya. Nah, saya juga pernah nih, iya, nah kurang lebih ini. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Bro Alit sebelum Bro Alit panjang lebar bicara tentang peluang besar ya, peluang besar ya, jadi karyawan ya, peluang besar karyawan itu di era new normal ini apa? Pertanyaan terakhir nih. Kita tahu dengan pandemi COVID-19 ini kan banyak banget nih, banyak banget yang gajinya dipangkas. Udah kayak rumput betul. dipangkas semua. Sampai botak ya gini. Oh gitu. Nah, bahkan ada yang di rumah ya, Ya, nggak sedikit juga yang dirumahkan. Bahkan artinya mereka udah menunggu nih dengan tidak pasti, bahkan nggak ada kabar lagi kan. Itu seakan-akan menunggu nasib untuk di PHK nih. Nah, bro kan sebagai karyawan nih kan, udah puluhan tahun sebagai karyawan, walaupun sekarang posisinya tinggi sekali Direktur Umum dan Marketing di Zuri Hospitality Management. Nah, sebagai karyawan pasti tahu dong, pasti ngerasain nih perasaannya. Nah, saya mau nih, kira-kira mewakili perasaan karyawan. Kira-kira kalau misalnya yang hari lagi nonton live video ini, perasaannya gimana sih kalau kita dirumahin, terus kita ya, nggak ada nggak ada kerjaan apa-apa, walaupun kita terima gaji, tapi kita nggak enak juga. Ada beberapa orang yang terima gaji buta senang, tapi ada beberapa yang tidak senang dengan gaji buta, Pak. Itu seperti tadi Pak Alit bilang kan, justru saya harus bekerja gitu kan. Nah, terus kedua, terus katanya Pak Alit bilang kan ada peluang besar. Nah, peluang besar apa nih Pak? Sekalian Pak, tutup deh. Ya pertanyaan ini nanti sebelum saya tutup saya ada lagi ya. Nah, poinnya adalah apa nih perasaan yang Bapak mewakili karyawan-karyawan yang di luar sana nih. Hari ini mereka merasa seperti itu. ya, Seakan-akan tuh baik, baik. dengan kondisi COVID ini kok saya dibuang udah puluhan tahun loh saya pada kerja loh dan sebagainya tanda kutip ya. Nah, saya nggak tahu Ya, nih ya, gimana gimana. Silakan Pak. ya. Ini di sini juga saya tadi lihat beberapa ada karyawan saya yang gabung juga di Wow, luar biasa. ya, ada yang di Sumatera, juga ada yang di Bali juga nih ya, Mas Susilo ya. Oke, apa namanya? Terus terang saya juga kalau kita bicara hotel ya, tidak hanya hotel sebenarnya, banyak sekali industri yang saat ini karyawan-karyawan mengalami pemangkasan salary sebenarnya. Saya sangat Ya, ya, ya. merasakan ya betapa susahnya ketika gaji kita dipotong. Dan memang kebutuhan kita pun sepertinya justru naik, seperti pulsa saya saja naik sekarang ya. Saya juga teman-teman Kalau di banyak online ya bro ya. listrik rumah saya naik Pak. Ya ini Baik apa ya. ada ketika Iya, saya iya, iya. kemudian biaya listrik naik, kemudian pulsa saya juga naik ya dan sepertinya stressing saya juga lebih banyak ketimbang hotelnya kemarin itu buka 80% okupansi. 20% itu semakin stres sebenarnya. Karena Iya, untuk mengembangkan atau mencari dana, uang, atau pendapatan ini kan tidak gampang. Kalau iya. maintain mungkin lebih baik kita tinggal bicara service industri ya. Nah, saya akan masuk langsung Pak Vian tentang peluang besar nih Pak Peluang besar. Fabian. Ya, peluang Saya besar karyawan ya. peluang besar kita sebagai karyawan hubungannya dengan pemotongan gaji ya. Yes, yes. Eh, Terus terang bagi beberapa orang mungkin masih ada yang gajinya diterima 100%, tapi sebagian ada yang terima 50, ada sebagian 70, mungkin ada yang 50, 30, bahkan mungkin ada yang cuma 10 atau bahkan tidak terima sama sekali. Saya Ya, juga tahu itu.
Ya. Nah, saya kebetulan tadi pagi saya merenungkan hal ini ketika saya ingin bicara di sini supaya bisa diterima oleh apa namanya semua yang ikut gabung sore hari ini. Yang pertama, kita dipotong salary sudah berapa bulan? Mari kita renungkan dulu. Kita sudah berapa bulan dipotong salary-nya? Ada yang 3 bulan, ada yang sudah 2 bulan, mungkin ada yang sudah 4 bulan. Beberapa perusahaan mereka sudah antisipasi sejak Maret. Kalau sejak Maret berarti Maret, April, Mei, ya berarti 3 bulan. Ya, ada yang mungkin sejak April, gitu ya. Artinya yang sudah pasti bulan Mei ini semua tidak terima 100%. Bagi yang terima salary 100%, bersyukur, berdoa, karena teman-teman yang lain di sana tidak terima 100%. Ya. Ya, ya. Kedua, saya mau cerita nih. Ini kejadian minggu lalu, teman saya telepon saya. Dia bilang begini, Lid, saya punya anak keterima kerja di salah satu hotel di daerah Jawa Barat. Dia bilang. Di daerah Cikarang, Bekasi. Ya, ya. Dia bilang gini, tapi kok di hotel gajinya kecil ya, cuma 1,5 juta katanya. Kan itu di Cikarang. Ya. Saya bilang begini sama teman saya, itu anak kamu itu anak yang beruntung karena diterima di hotel dengan gaji 1,5 juta. Saat ini mungkin tidak sampai 1,5 juta di hotel lain karena situasinya sedang susah. Ya jadi itu sebenarnya anakmu itu anak beruntung. Saran saya kamu ambil UMR di Cikarang itu kurang lebih sekitar 4,5 sampai 4,8 juta. Tetapi sekarang rata-rata perusahaan hanya mampu bayar 1,5 juta karena mungkin mereka kerjanya hanya 10 hari, Pak. Karena nggak ada tamu. Tapi juga butuh karyawan. Nah, Ya. pendapatan karyawan ini sekarang menurun. Ya, saya juga sama. Saya sebagai pegawai juga, walaupun posisi saya direktur, saya juga masih ada atasan saya. Organisasi saya kan ada shareholder, ada owner. Ketika pendapatan kita turun, ya, ketika salary kita turun, itu apa namanya kebutuhan kita kan tentunya tidak turun sebenarnya Pak seperti ini. Ya, maaf Pak, saya sambung sambil ngecas boleh ya Pak ya? Ini kebetulan. Boleh, boleh. Oh ya, sampai habis nih ya. Kadang Karena Kadang-kadang luar memang biasa gitu Pak, kalau lagi di pembicaraan yang luar biasa dengan orang yang luar biasa, biasa handphone juga ikut panas Pak. gitu. Ya, ya, sambil, Ya, sambil. Silakan, silakan. ya ini ya. Ya. Saya Nah, pasang. teman-teman kalau ada yang mau tanya nanti di sesi akhir kalau masih ada waktu, karena IG Live ini hanya berlangsung maksimal 1 jam 60 menit. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan, nanti Pak Alif bisa jawab ya, atau Oke, ke saya juga boleh ya. Silakan Pak Alif. oke, saya lanjutkan Pak ya. Saya lanjutkan ya. Jadi ternyata setelah kita salary-nya kita dipotong, setelah kita penerimaan kita turun, setelah saya renungkan, kita sampai hari ini masih bisa makan loh Pak. Sampai hari ini masih bisa makan, sampai hari ini masih bisa hidup, sampai hari ini sebenarnya juga masih bisa dengan kondisi sampai seperti ini. Ya, saya tidak bicara tentang hutang dulu, tetapi at least kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Yes. Nah, kenapa saya pilih judul peluang besar bagi karyawan? Ya, sebenarnya peluang besarnya begini Pak. Ini kesempatan yang baik kita sebagai seorang karyawan untuk menata kembali cara hidup kita atau lifestyle kita mungkin kemarin itu ketinggian. Sehingga COVID ini memaksa kita untuk kembali kepada lifestyle kita 5 tahun yang lalu. Coba aja dicek gaji Anda sekarang ini seperti gaji berapa tahun yang lalu. Ya. Ini menarik sekali. Kalau beberapa orang bilang, Pak gaji saya sekarang ini seperti gaji 5-10 tahun yang lalu. 5-10 tahun gaji kita seperti sekarang ini tahun 2020. 5-10 tahun yang lalu kita punya kebiasaan yang sangat sederhana karena gaji kita seperti sekarang. Ya. Terus ketika kita naik salary dari tahun ke tahun, lifestyle kita juga ikut naik. Nah, ini yang saya mau ngomong. Besarnya adalah nanti setelah bulan Juli ini ketika PSBB mulai longgar, mulai dibuka ekonomi, tentunya perusahaan kita akan kembali normal. Saya berdoa dan percaya yakin perusahaan kita normal, tetapi mungkin tidak bisa kembali seperti 2019.
Nah, Yes. tentu salary kita nggak seperti kemarin. Ya, salary kita akan naik sedikit demi sedikit seiring dengan kenaikan pendapatan perusahaan tentunya. Nah, nanti kalau perusahaan sudah bisa mendapatkan income lebih baik dari sebelumnya, salary kita naik, tolong jangan rubah lifestyle kamu yang hari ini selama COVID 2 bulan terakhir ini. Ya, Yes. Setuju. kenapa peluang besarnya di mana? Sehingga kalau bulan Juli sampai bulan Desember nanti ada pemulihan pendapatan di perusahaan, lifestyle kamu tetap seperti ini, pendapatan kamu naik, ada uang untuk tabungan. Ya. Nah, banyak sekali karyawan yang tidak punya tabungan, Pak. Ini terus terang saya ngomong apa adanya. Ya, Yes. sejak gaji saya cuma 400.000, saya punya tabungan untuk biaya kuliah sendiri. Tahun 2000 itu saya kuliah dengan biaya saya sendiri. Saya sudah nabung sejak waktu itu. Wow. Ya, Wow. saya menikah dengan biaya saya sendiri, Pak Fabian. Ya, Nah, wow. ini Hebat. menabung ini sangat penting. Itu pelajaran waktu kita TK, tetapi itu pengaruh sekali dalam kehidupan saya, Pak. Ya. Iya. Nah, coba sekarang kita flashback ke teman-teman kita, ke karyawan kita. Kalau Anda sebagai pemimpin, coba tanya sekali-sekali, jangan hanya tanya tentang pekerjaan. Ya, bagi pemimpin yang ada di grup ini, atau leader, atau manajer, coba tanya mereka, punya tabungan nggak? Ya, sekali-sekali kita coaching masalah pribadi juga. Ya, Ya. kita bicara tentang ilmu keuangan, ya sudah banyak sekali di internet. Robert T. Kiyosaki mengatakan kita harus punya tabungan minimal 6 kali gaji kita, Pak. Ya kan? Ya. Ya. Itu banyak sekali yang lain. Mungkin 3 kali saja kalau punya itu sudah sangat beruntung sekarang ini, Pak. Ya. Saya ketemu karyawan yang tidak punya tabungan. Hmm. Akhirnya harus ngambil uang dari BPJS. Padahal yang Hmm. namanya BPJS itu uang untuk masa pensiun nanti. Ya. Ya. Nah, peluang besarnya itu apa? Peluang besarnya adalah mari kita lihat kenapa lifestyle kamu berubah 1-2 tahun terakhir ini. Dan kenapa ketika gaji kita diturunkan masa COVID ini, kamu masih bisa bertahan juga dengan kondisi makan seadanya, tidak belanja baju seperti kemarin, tidak tidak spending seperti kemarin. Ya, Ya. kita tidak nonton bioskop, kita tidak makan di McDonald, kita tidak makan di Kentucky, Pak. Kita nggak makan di restoran, kita tidak makan di restoran-restoran yang mewah. 2-3 Ya. bulan Ya. terakhir Ya. itu, Pak. Dan tidak ada Untung, perubahan. Sama untung nggak ada, saja. untung nggak ada GM-nya McDonald di sini nih. Semua masih tidak Oke. boleh. Ya, artinya, Oke. Iya. Iya. artinya adalah kita tidak melakukan aktivitas yang lebih membuang uang. Kita lebih banyak di rumah, walaupun memang tagihan listrik naik, tapi itu lebih produktif. Nah, Ya. Ya. mungkin saran saya, kesempatan besarnya, peluang besarnya adalah peluang untuk melihat bahwa lifestyle kita jangan naik setelah ini. Ya, terus mulai nabung. Setelah kita tabung, Ya. berapapun uangnya kita tabung, ya, nanti kita bisa melakukan banyak hal. Hmm. Seperti sekarang ini contoh, ternyata bisnis online itu juga cukup menarik sekarang ini, Pak. Ya. Ya, bisa Ya. dilakukan dari rumah sebenarnya. Daripada kita work from home, tapi maaf lihatnya yang nggak benar, cuman Instagram, cuman Iya. Iya. YouTube yang mendingan kita mulai jualan Iya. sampingan kecil. Ya, tetapi prinsipnya satu bahwa kita bisa melakukan banyak hal ketika kita punya cash sekarang ini. Saat krisis kita butuh cash, nggak harus banyak tapi butuh, ya, nggak harus banyak tetapi harus punya cash atau punya simpanan. Nah, ini sangat penting sekali. Saya mau tegaskan satu, ya, peluang besar bagi kita di saat COVID bagi karyawan adalah kita bisa meredam atau kita bisa mempertahankan lifestyle kita kembali ke 5-10 tahun yang lalu. Dan itu kita tidak ada masalah. Ya, ganteng kita kurang, ya, kalau yang ganteng, Pak, ya kan? Bahkan berat badan bisa turun, Pak, karena kita lebih hemat olahraga, ya. Ya. Kita lebih Ya. Lebih langsing ya, lebih ideal. Jadi intinya adalah jangan pernah merubah lifestyle berdasarkan penerimaan kita. Setuju. Ya. Kalau Anda sebagai manajer mengatakan begini, saya kan manajer, maka handphone saya merek Oppo, saya direktur, handphone saya Oppo, tidak masalah.
ya kan? Terus Hmm. terang handphone saya Oppo dan Oppo yang sangat biasa sekali. Bukan Ya, Oppo yang ya, mahal ini kan saya ngomong. Harganya ya, cuma 2 jutaan. Bukan apa-apa, saya berusaha melatih diri saya sejak dulu untuk menggunakan barang-barang yang menurut saya sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, masa COVID ini kita ternyata hanya melakukan hal-hal yang butuh saja. Hanya makan, tidur, ngirim tugas lewat internet, kemudian olahraga, makan lagi, tidur lagi, cuci ya, tangan, olahraga lagi, makan lagi, tidur lagi. Sangat sederhana. Ya, ya, tidak ke mall, tidak kemana-mana, tidak belanja yang mewah-mewah, tidak kongko kemana-mana, itu uangnya kita simpan. ya, Mulai bulan Juni, mulai gaji bulan Juni ke besok walaupun sedikit berapapun disimpan ya. iya, Nanti 5 tahun atau 7-8 tahun kemudian Anda sudah punya kumpulan cash yang cukup banyak ya. yes, Dan kita nggak pernah tahu yang namanya krisis bisa terjadi 10 tahun sekali, mungkin 20 tahun sekali, tapi Anda benar, sudah punya simpanan uang dan itu sangat penting sekali. Nah, yes, yang pertama, Pak, jangan rubah lifestyle kita dari yang hari ini, walaupun nanti ya, gaji kita sudah kembali naik lagi. oke, Peluang besarnya itu. Yang kedua, ya, yang kedua, peluang besarnya adalah, Pak, maaf kata ini saya ngomong ini karena kebetulan kita bicara sebagai pegawai nih ya. ya, Kondisi saat ini yang paling berat adalah pengusaha. Pengusaha ini saya sangat merasakan karena kebetulan posisi saya ini mewakili pengusaha sehingga saya tahu ya pengusaha itu sangat luar biasa, mereka effortnya sangat besar sekali, mereka pengen perusahaan ini tetap jalan, mereka pengen karyawan itu tetap digaji sebenarnya, tetapi ya, mereka juga punya kekuatan ya. Oleh karena itu saya juga ngomong nih, peluang yang kedua sebenarnya Anda tidak kehilangan apa-apa, walaupun salary Anda dipotong sebenarnya tidak sebanding dengan pengeluaran owner setiap bulan di masa COVID ini berapa ya, mereka keluarkan ya. Abang zaman bisnis ada 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 biaya-biaya apa namanya abonemen yang harus dibayar ya, dan apapun yang kita lakukan saat ini memang kita tidak banyak kehilangan apapun. Makanya saya bilang how beauty being a staff sebenarnya. How beauty being an employee ya. ya, Kenapa? Kita sekarang sedang berbicara tentang kekaryawanan. So, how is beauty? Ketika ada krisis, ketika ada apapun, memang terus terang kita harus empati dengan para pengusaha. Saya salut dengan pengusaha. Kenapa seperti itu? Mereka cukup sangat terbeban dan sangat berat sekali ya menanggung beberapa bulan ini. Ya, jadi intinya yang pertama kita tidak perlu menaikkan lifestyle kita. Ini keuntungan kita sebenarnya. Kita bisa sederhana. Kita basicnya adalah orang yang sangat sederhana. Rubah, balik lagi ke 5-10 tahun yang lalu, lifestyle kamu. Pakai baju biasa, pakai sepatu biasa, pakai handphone merek biasa, jangan yang branded-branded. Boleh yang branded, tapi ya jangan semuanya. Ya, ada orang-orang yang kalau nggak branded, katanya kulitnya gatal gitu. Saya nggak seperti itu. ya, Ya. ya, ya, Sebenarnya kesempatan kita adalah kita tidak terlalu kehilangan banyak. Masih bersyukur kita dipotong gaji 50%, mungkin ada yang dipotong 7 bulan, masih bersyukur ada ya, diterima. betul, Kalaupun Anda mengatakan, Pak, saya itu tidak digaji, bahkan saya cuma 0 gaji saya bilang kamu harus bersyukur. Ya, owner itu tidak menerima, malah memberi di masa COVID ini. Perusahaan malah memberi. Jadi saya menangkap dua hal. Ya, yang ketiga, peluang besar kita adalah kita punya banyak waktu di rumah. Ya, hmm, terus terang saya ngomong, ketika kita di rumah, itu kita mulai menyusun kualitas hubungan kita dengan keluarga kita. Kemudian kita mulai rekonsiliasi dengan anak kita, yang dulu nggak pernah kita tungguin. Sekarang kita bisa nungguin. ya, Kemudian kalau sebagai suami, kita bisa rekonsiliasi sama istri. Ya, hmm, mulai membangun komunikasi yang efektif, ya, membangun komunikasi yang intim. Dan ingat, hubungan kita dengan istri itu sangat diberkati Tuhan. Kalau kita mau sukses ya kita harus punya pendamping hidup yang support juga. Jadi ini menurut saya ini sangat sangat besar sekali peluang kita. Dengan adanya hmm, WFH, dengan adanya masa COVID ini, dengan banyaknya di rumah, walaupun keuangan sedikit, tapi kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Kita tidak kehilangan.
Ya, kita tidak kehilangan pekerjaan, Ya, ya, tetapi kita justru mendapatkan waktu dan kualitas hidup lebih baik. ya, Jadi, saya ingin mendorong teman-teman yang saat ini masih dirumahkan atau salary-nya dipotong. Saya katakan, ayo kita semangat, ya. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang dimulai dari hati, hati yang bersyukur, ikhlas itu akan membawa hal yang nyata, positif. Tetapi kalau awalnya kita sudah mengatakan buruk, kita mulai menggerutu, mulai membicarakan hal yang negatif tentang perusahaan, itu nanti hasilnya juga akan buruk di kenyataan di dunianya ini. iya, Jadi iya, iya, saya pikir ini peluang besar Pak Fabian, ya, yes, peluang sangat besar karyawan saat ini karena tidak kehilangan apa-apa. Ya, iya, kalaupun ada kehilangan pekerjaan, itu juga peluang Anda untuk mencari yang lebih baik. Berpikir iya, positif, harus iya, melamar kembali. Berpikir positif. Kalau perlu cari bidang lain, sekarang ini sudah tidak perlu. Kita kuliah perhotelan harus kerja di hotel, kita kuliah di komputer harus kerja di komputer, sudah tidak jamin sekarang ini. Yang penting ya, apa? Bisa bawa uang, berapa banyaknya bisa bawa pulang ke rumah. Ya, ya, harus setuju. dan itu harus halal, dan itu harus baik, dan kalau gaji kecil tetapi kita masih punya waktu bersama-sama kualitas dengan keluarga, itu menurut saya lebih berharga daripada uang banyak tapi keluarga berantakan, ya. Iya, luar biasa. Poin ketiga ini sangat penting sekali, memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Begitu Pak Iya. Fabian, Yes, ya. luar biasa ya. Baru saya mau nanya tadi, tutup dong dengan pesan-pesan. Ternyata udah pesan semua nih. Oh, Luar biasa, keren. Keren. Nah, teman-teman semua yang hari ini karyawan, yang hari ini di rumah aja, yang hari ini bahkan dirumahkan, jangan khawatir, ini adalah peluang besar kita saat di rumah aja. Jadi lifestyle kita harus kembali ke 5 tahun yang lalu, ya kan? Tidak tidak mewah-mewah lagi nih, ya kan? Terus kedua, kita harus punya tabungan yang pasti, Pak ya. Punya betul, tabungan, punya betul. cash, ya kan? Nah, jangan lupa di rumah aja kita banyak waktu untuk keluarga kita, ya kan? Datang otomatis kita bisa berbangun hubungan kembali dengan istri yang kadang-kadang kita sering cekcok juga kan, karena bawa Ya, bawa masalah di kantor ke rumah kan. Nah hari ini di rumah semua nih, ya rekonsiliasi terjadi. Sama anak juga begitu. Ketemunya cuma pagi, malam kita kita pulang dia udah tidur. Kita dia udah bangun, kita udah pergi. Kan. Nah hari ini iya, rekonsiliasi terjadi. Ini yang terjadi baik sekali. Nah ini yang harus kita pertahankan. Peluang besar inilah. Nah satu lagi peluang besarnya apa lagi? Selama kita punya potensi baik, selama kita punya effort yang baik, punya karakter yang kuat, jujur dan sebagainya, integritas yang baik, saya yakin percaya kita bukan sedang dipertahankan, tapi kita dijaga, betul nggak Pak ya? betul, Dijaga betul. sama pemangku kepentingan tuh, dijaga sama owner ya. Saya percaya lah setiap orang-orang yang karyawan-karyawan yang hari ini di luar sana yang brilian, yang punya ide baik, yang karakternya baik, itu ibarat berlian, bukan kaca nih, bukan kaca biasa pecahan kaca, tapi dia berlian. Kemanapun berlian mau dibuang, itu akan mewah, Pak. Tetap mewah Oh, dan mahal. Nah, jadi jangan khawatir buat teman-teman semua yang hari ini, yang karyawan, jangan khawatir, apapun yang terjadi, berdoa sama Tuhan. Nah, saya percaya dengan sikap kita yang baik, etos kita kerja yang lama, pasti owner kita juga lihat ya kan. Karena selama kita kerja kan dipantau juga, secara tidak langsung juga dipantau. Apalagi yang hari ini work from home. Nah, kita yang work from home hari ini buktikan, walaupun kita di rumah, kita juga bekerja, menghasilkan. Makanya hari ini banyak beberapa pengusaha-pengusaha di luar sana yang hari ini, kalau katanya dulu ada beberapa yang dulunya jadi perusahaan itu ada satu cost center nih, biaya terus divisi center biaya kos semua ya kan dan sebagainya. Nah, hari ini berubah mereka dengan ada COVID ini justru jadi divisi baru namanya apa, divisi profit, karena mereka semua di tanda kutip di push untuk berjualan online nih, ternyata signifikan juga pemasukannya, betul Pak ya. Nah betul, jadi jangan betul, betul khawatir. sekali. Nah perjuangan kita sama yang namanya perusahaan kita pasti terbayarkan. Jangan Betul. khawatir, owner kita nggak mungkin lah tutup mata Pak ya. Mungkin kadang-kadang kita melihat owner kita pelit, owner kita jahat, galak, kalau ngomong pedesnya udah kayak cabai level 200 ya. Tapi pertanyaannya kalau kita punya karakter yang baik, saya jamin teman-teman bukan hanya dipertahankan, teman-teman dijaga. Setuju Pak ya? Ya, ya, saya mau tambahkan Pak Fabian. Boleh Pak, boleh Pak, boleh Pak. Masih ada 7 menit nih. Nah, jadi sebenarnya mungkin ketika teman-teman berpikir kok gaji saya dipotong, kok saya dirumahkan,
kok begini. Ada beberapa karyawan yang mungkin berpikir, wah, nggak adil tuh si bos tuh, masa apa saya dirumahkan gitu ya. Tetapi saya mau sampaikan sama teman-teman di sini bahwa karena kebetulan saya ini mewakili owner juga di pekerjaan saya merasakan juga dipotong salary. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa pemotongan salary ini sebenarnya semata-mata benar-benar hanya untuk mempertahankan cash flow perusahaan. Ini saya mau Ya, kasih tahu. Nah, ya, ketika cash flow perusahaan ini baik, Anda akan dipanggil lagi nantinya. Pasti itu. ya, Yang paling penting adalah perusahaan itu harus diselamatkan dulu. Kalau ya, perusahaan tidak selamat, bagaimana Anda bisa kerja lagi ke situ? Jadi iya, ibarat kata kalau kita naik pesawat, ya, itu di situ pramugarinya kan ngomong, kalau kita naik pesawat terus ada turbulensi, terus kemudian itu maskernya turun, itu yang kita tolong itu diri kita sendiri sebelum menolong orang lain. setuju. Artinya apa? Benar. Harus dulu, perusahaan harus selamat dulu tentunya, baru menyelamatkan sampingnya. Dalam hal ini adalah karyawan. Jadi cash flow perusahaan itu sangat penting sekali. Kalau teori saya ini dianggap salah, berarti SOP perusahaan pesawat itu juga salah. Tentang teori penyelamatan itu juga salah. Terus Ya, kemudian ya, kalau ya. kita naik kapal, kapal itu besar sekali, kapal pesiar. Kemudian kapal pesiar itu menabrak sebuah karang di lautan, ya. Kemudian terjadi kebocoran di kapal. Yang kita selamatkan penumpangnya atau menambal kapal yang bolong itu sebenarnya. Coba dipikirkan baik-baik. Kalau Benar, kita benar, benar. penumpangnya, kapalnya sebentar lagi tenggelam, Ya, ya, ya. ya. Tidak gampang. Memang saya mewakili pengusaha, saya mewakili entrepreneur, memang tidak gampang dalam ini. Tetapi saya memberikan contoh yang gampang adalah kalau kita naik kapal, kapalnya menabrak karang, terus kapalnya itu bocor, tentunya pertama yang kita selamatkan bukan penumpangnya, tetapi Kapal. bocor itu. Dan Betul, perusahaan betul. menambah cash flow yang ada, menambah kekuatan dia, sehingga nantinya kalau tambah cash flow sudah bagus, karyawan bisa masuk lagi. Karena kalau Iya. enggak, panik kejadian kedua, tenggelam semua. Repot itu semuanya. Ya. Nah, ini menarik sekali. Saya mau closing dengan satu cerita, boleh ya Pak? Saya minta Boleh, waktu Pak, 2 boleh, menit. Pak. Saya Dua sangat menit masih bisa. Masih bisa, masih bisa. Ya. ini dengan tentang emosi karyawan atau tingkat stres karyawan yang cukup tinggi. Jadi, ternyata tadi pagi saya membaca satu metamorfosis dari seekor kupu-kupu, Pak. Ternyata kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu yang indah itu ternyata tidak segampang yang kita pikirkan. Kupu-kupu kan seperti makhluk yang lembut, yang tenang, warna-warni, indah, identik dengan taman, bunga, Ya. wanita, gitu ya. Tetapi coba untuk bagaimana kupu-kupu menjadi seekor kupu-kupu. Ternyata dia harus keluar dari kepompong dulu, ya. Hmm. Dia keluar dari yang namanya kukun atau kepompong. Dan lubang dari kepompong itu sangat kecil sekali. Kalau kita lihat di YouTube semakin detail, ternyata untuk membuka lubang kecil di kepompong itu menggunakan kanan kiri tangannya ini Pak, lengannya Pak. Jadi Ya. lengan kanan kiri disenggol-senggolkan begini. Saya baru tahu. Dia Ya. berusaha keluar dari kepompong menggunakan tangan. Kenapa tidak menggunakan kepala? Saya baru Ya. tahu. Karena nantinya kalau jadi kupu-kupu, dia harus mengepakkan sayapnya itu menggunakan tangannya. Jadi untuk membongkar kepompong itu harus menggunakan tangannya sendiri. Yang nantinya tangannya ini akan dipakai semakin kuat ketika dia bisa terbang tinggi. Apa yang Yes. kita lakukan di sini? Untuk menjadi kupu-kupu, butuh tekanan dari sebuah bentuk kepompong itu atau kukun itu, ya. Sehingga kalau tidak ada apa namanya kepompong atau tidak ada apa namanya itu sesuatu yang menghalangi kita, kita nggak jadi kupu-kupu. Coba saya Ya. membayangkan, kalau kepompong itu kita bongkar dan kupu-kupu kita biarkan keluar dengan santai, dengan tidak ada tekanan, dengan tidak berjuang sendiri, dia tidak bisa terbang, Pak. Dan itu Iya. teorinya begitu. Ya. Ternyata tidak bisa ditolong, Pak. Memang kita tidak Ya. bisa ditolong, makanya saya bilang, kalau Anda saat ini merasa tertekan, Anda merasa banyak tekanan, percayalah itu cuma butuh waktu untuk Anda bisa mengepakkan sayap Anda untuk naik. Oleh karena itu, Luar. jangan rubah lifestyle, ya. Mulai Ya. menabung, ya, kemudian kumpulkan cash sebanyak mungkin, jaga kesehatan, dan bangun Oke. kualitas rumah
supaya diberkati oleh Tuhan. Yes, tinggal Terima kasih. sisa 15 detik lagi. Saya ucapin terima kasih buat Bro Alit, Pak Alit Nurwanto yang sudah sharing di Bisa, bincang santai bersama Fabian di Garuda Motivator dengan Alit Nurwanto. Terima kasih buat semuanya. Saya rasa nggak bisa cukup pertanyaan. Terima kasih.